Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Jag Channel. Hari ini kita akan mencoba mengulas beberapa saham dan perkembangan IHSG untuk hari ini ya. Untuk kemarin kita tanggal 20-an ya, IHSG tutup di posisi plus 37 poin atau naik 0,6 persenan ya di level 5797. Teman-teman, untuk ulasan tanggal 21 Mei 2021 ini saya melihat IHSG walaupun emang belum begitu kelihatan dia akan break kembali di atas 6000, kalau menurut saya masih ya cukup lumayan berat gitu kan dengan kondisi sekarang ya, yang masih belum stabil dengan keadaan yang masih cukup riskan juga, riskan dalam arti pergerakan IHSG-nya ya, yang masih rentan akan kemungkinan turun juga gitu kan. Di penutupan hari Kamis kemarin berhasil tutup di zona hijau di posisi 37 poin atau 0,6% di level 5797. Jadi tepatnya di resist Bollinger bawah ya tutupnya. Untuk hari ini sih IHSG masih akan bergerak di kisaran 5750 di bawah sebagai supportnya ya. 5750 gitu kan, pas di sini. Ya, antara ini 5750 dan posisi resistnya sendiri di posisi 5834-an ya, di posisi pas di MA5-nya 5835 ya, 5835. Di situ antara 5835 5834-an. Jadi pergerakan IHSG masih akan dipengaruhi dengan kondisi ekonomi. Ekonomi kita sih masih belum ada berita positif ya. Tapi kemarin kita cukup lumayan bagus. Pergerakan IHSG masih dipengaruhi dengan kondisi yield obligasi dari pemerintah Amerika Serikat yang masih bergerak di antara kisaran 1,6 sampai 1,7-an ya gitu kan. Nah, sentimen positif di kita kemarin keluar data ekonomi, yaitu perdagangan Indonesia di bulan April 2021 tercatat realisasi ekspor berada di plus 51,9% secara year on year-nya, lebih tinggi dibandingkan dengan proyeksi konsensus plus 43,9% year on year ya. Sedangkan realisasi impor tumbuh plus 29,9% sesuai dengan konsensus. Dan dengan begitu berarti kita masih ada surplus realisasi di bulan April 2021 yaitu sebesar 2,2 miliar US dollar ya. Sedangkan konsensusnya di posisi 1,2 miliar US ya. Jadi ada cukup lumayan bagus surplusnya ya, di atas konsensus gitu kan. Untuk berita ekonominya kemarin makanya kita masih bisa tutup di zona hijau ya untuk IHSG gitu kan, dipengaruhi dari berita perdagangan kita yang surplus gitu kan. Ada beberapa saham yang masih bisa kita perhatikan untuk hari ini. Mungkin saya melihat ada Sen ya. Sen yang kemarin sudah berhasil tutup di atas MA5-nya, yaitu di MA5 246-nya dan tutupnya di 250. Jika hari ini berhasil break kembali ke posisi minimalnya di 260 gitu kan,
bisa terlewatin 260-nya, maka ada kemungkinan sen akan kembali uptrend ya menuju posisi di 320-nya, 326 di antara di situ akan ke sana kembali gitu kan. Yang selama ini sudah turun cukup lumayan dalam dari posisi tertingginya dia di 354 sampai dia turun di sini juga di antara ini ya, udah mulai turun jauh sekali intinya ya. Nah, jadi resist kalau target sih mungkin antara di 274-an gitu kan. Untuk sementara hari ini sih antara akan menuju ke 274 terlebih dahulu. Jika bisa diberikan maka arahnya ke 300-an ya. Di situ untuk sen ya. Maka melihat dari volumenya juga cukup lumayan mendukung gitu kan untuk sen dari perdagangan kemarin ini volumenya. Jadi ada kemungkinan hari ini akan mencoba resist 274 sampai 280 di sini kan. Jika berhasil terlewatin resist MA 25-nya maka arahnya ke resist Bollinger Top-nya atau atasnya ya, yang ke 326-an gitu kan. Berikutnya ada ERA ya. ERA kemarin juga posisi tutup di posisi di atas MA25 gitu kan, di 610-nya. Jika hari ini bisa kelihatannya menuju ke 630 sebagai resistnya ya hari ini. Ada kemungkinan ke 630-nya gitu kan, dengan didukung volumenya juga sudah mulai kelihatan gitu kan. Untuk si ERA gitu kan udah mulai kelihatan ada peningkatan volumenya gitu kan. Jadi perhatikan ERA jika dia masih bertahan antara 605 sampai 610, ada kemungkinan hari ini bisa break ke 630-nya ya. Di situ untuk ERA. Terus berikutnya ada BRPT Barito. Hari ini pun kelihatannya masih akan bergerak. Jika hari ini bertahan di posisi 620 gitu kan, maka ada kemungkinan ini kemarin tutup sih 630 ya. Ada support 620 sebagai EMA 10-nya. Kalau di EMA 10 bisa bertahan maka dia akan ngebreakin kembali di atas MA25-nya yang kemarin sempat disentuhnya 945 ya sebagai MA25, tapi tidak bertahan terus langsung turun lagi dan tutup di 930. Jika hari ini 920 bisa bertahan, bisa ditahan sama kondisi yang cukup lumayan bagus mungkinnya beritanya gitu kan. Dari Chandra Aslinya sendiri juga cukup bagus laporan keuangannya gitu kan, maka kemungkinan akan mendukung untuk Barito kembali naik ya. Kemarin sih volumenya cukup lumayan naik gitu kan, dari hari-hari sebelumnya udah di atas rata-rata gitu kan, rata-rata 20 hariannya dia. Maka Barito ada kemungkinan jika di 945 diberikin maka arahnya ke 975-an ya, di sini di posisi MA50-nya dia gitu. Oke, untuk berikutnya ada Friend sih pergerakan kemarin cukup lumayan ya, aktif sekali gitu kan, walaupun masih baru, kondisinya masih sesuai dengan rata-rata secara volumenya gitu kan. Tapi cukup lumayan dan berhasil tutup di atas ya, di 84, walaupun dari hari sebelumnya gitu kan, hari Rabu sempat naik tapi turun lagi, tutupnya di bawah gitu kan, tapi masih di posisi MA5-nya dia. Dan kemarin hari Kamis berhasil tutup di atas MA10-nya dan tutup di posisi Bollinger tengahnya dia gitu kan. Nah, ada kemungkinan untuk hari ini sih kalau menurut saya, jika dia bisa break 85-nya maka arah 90-nya ada kemungkinan bisa dicapai gitu kan. Di 85 ini adalah MA25-nya dia gitu kan. Jika break MA25-nya dia maka arah
ke 90 mungkin hari ini bisa dicapai gitu kan untuk friend gitu kan, karena sudah mulai dengan volume yang cukup lumayan mendukung gitu kan, diikuti volume yang banyak, maka ada kemungkinan friend untuk hari ini akan mencoba level 90-nya gitu kan. Itu ya. Berikutnya ada BRMS ya. BRMS ini kan kemarin tutup di bawah MA10 dan MA5-nya dia. Jadi BRMS kalau misalnya dia hari ini kemungkinan sih akan turun ya kalau saya lihat gitu kan. Dan jika 98 juga ini dijebolin dia, maka arahnya itu dia udah ke posisi MA25 ya, MA25 yaitu di posisi 92 teman-teman di sini ya, di 92-nya. Jadi kalau misalnya ini sih udah kelihatan sih sebenarnya dia tidak bertahan posisi di atas MA10 dan MA5 dan MA10-nya. Jadi masih ada kemungkinan untuk BRMS turun kembali di posisi 92 ya sebagai MA25-nya dia gitu kan ya. Itu. Jadi kalau mau beli BRMS coba bertahan dulu di posisi bawah dulu di MA25-nya di 92 ya. Itu teman-teman. Berikutnya ada MPPA. MPPA jika hari ini multipolarnya belum dibuka, maka pergerakan MPPA masih dipengaruhi di posisi kisaran antara 1000 sampai 1070 sebagai resistnya dia ya gitu. Dan posisinya kemungkinan kalau misalnya dia kemarin sih pergerakan antara di sini ya 1000 atau 995 sampai di 1070-nya dia gitu kan. Hari ini pun ada kemungkinan kalau MLPL-nya belum dibuka, pergerakannya masih di kisaran itu ya. Jadi konsolidasi lah secara ini ya, menunggu multipolar dibuka kembali gitu kan. Oke, kita lihat ke berikutnya ada DMMX ya. DMMX ini saya lihat pergerakannya kemarin sempat tertingginya di 1050 dan terendahnya 885. Kalau dia masih selama posisi tutup di atas support ya, udah jadi support ini 925 gitu kan, masih tutup di atas 925, masih aman intinya ya, masih ada kemungkinan naik kembali gitu kan untuk DMMX ini gitu kan. Tapi kalau dia tutup di bawah 925 atau 920 gitu kan, itu maka DMMX akan menuju supportnya, akan mencoba supportnya kembali di 810 di sini ya, di 810-nya gitu kan. Nah, jadi perhatikan jika DMMX ini adalah support, jika dia tutup di bawah 920 maka arahnya ke 810, support berikutnya di MA5-nya. Tapi jika tutup masih di atas 925 maka masih ada kemungkinan untuk break kembali di atas 1050-nya gitu kan untuk DMMX ya. Berikutnya ada Kios. Nah, Kios ini cukup lumayan menarik nih teman-teman. Kios kelihatannya sudah mulai akan dinaikin kembali ya setelah dia konsolidasi 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, 6 hari dengan kemarin gitu kan. Ya 5 hari lah kalau kita lihat dari tertingginya dia di sini sempat di sini turun dan dia bertahan di MA5-nya dia ya, terendahnya gitu kan. Sepertinya masih akan menarik kalau menurut saya untuk si Kios ini. Jika hari ini dia bertahan antara di posisi supportnya dia MA5-nya yaitu 970 ya, 965 970 antara di sini. Nah, jika berhasil dia bertahan di sini, maka dia ada kemungkinan akan menuju posisi resistnya yaitu 1130-nya gitu kan. Akan kembali break ke sana gitu kan. Jadi range-nya antara MA5 yaitu 965 dan
atasnya yaitu 1130 ya teman-teman ya untuk si kios ya. Perhatikan kios, jika bertahan di 965 maka ada kemungkinan bisa menuju ke 1130. Jadi buy di berapa sih untuk kios? 965 sampai posisi yang aman itu adalah 965 sampai 1000 gitu kan. Ya masih 1000, maka ada kemungkinan untuk kembali naik jika dia break 1000-nya gitu. Tapi kalau dia jebolin di posisi 965-nya 960, maka lebih baik lepas dulu karena ada kemungkinan akan menuju ke posisi 890 gitu kan, jauh sekali kurang lebihnya ya teman-teman ya. Maka lebih aman kita lepas dulu kalau 960 jebolin gitu kan ya. Itu dulu teman-teman mungkin dari saya. Semoga ulasan hari ini bisa bermanfaat untuk Anda. Sekali lagi saya ingatkan, ulasan ini hanya untuk membantu Anda dalam menentukan arah investasi Anda. Jadi bukan ajakan untuk menjual atau membeli saham ya intinya ya. Ini ulasan ini gratis, tanpa dipungut ibaratnya biaya apapun gitu kan. Ini gratis untuk Anda. Cukup Anda subscribe, like. Jika ada yang mau ditanyakan, komen di kolom komentar. Insya Allah saya akan membahas atau mengulas saham yang Anda tanyakan gitu kan. Itu teman-teman ya. Oke, sekian dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.